mau untuk beras, satuan panjang, dan satuan luas. Nah, di sini ada satuan berat. Nah, yang dimana dalam kotaknya di sini ada ton, ada kuintal, terus 1 kilogram yang dimana sama dengan 2 pon. Lalu ada 1 hektogram sama dengan 1 ons, dan ada dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, bagaimana sih menggunakannya? Contohnya, oh ya, sebelumnya saya akan memberi info dulu bahwa dalam kotak ini ada 4 konsep, yang dimana ada konsep pertama, konsep kedua, konsep ketiga, dan konsep keempat. Nah, yang dimana di sini saya akan membahas mengenai konsep keempat. Nah, apa sih catatan konsep keempat itu? Catatan konsep keempat adalah bilangan desimal dan dari kanan ke kiri. Nah, maksud dari kanan ke kiri itu apa sih contohnya? Nah, di sini saya ada soal 243,5 gram sama dengan berapa kuintal. Bisa kita lihat kan dari konsep keempat itu kan bilangan desimal. Di sini ada bilangan desimal. Nah, yang dimana cara pengerjaannya itu nilai satuan dari 243,5 ini adalah 3 kan? 3 yang dimana kita masukin ke dapur ini. Karena dia mintanya gram, maka nilai tempat pada nilai 3 adalah sebagai puluhan, di mana puluhan kita simpan ke gram. Dan kita tulis gram. Di sini angka 3. Jadi ada berapa angka sih? Oh, ada 243, yang dimana angka puluhan ini yaitu 4 sebagai nilai puluhan kita masukin ke dekagram. Menyelesaikan ya, 2, 4, 3 urutan kan. Nah, gratisannya apa? Oh, 2. Jadi kita masukin ke hektogram. Nah, lalu ada bilangan desimal. Bilangan desimal atau bilangan yang di dalam koma kita sebut desimal, kita taruh ke desigram, koma 5. Nah, selesaikan 243, 5. Nah, oh, dia mintanya apa? Ke kuintal. Karena dia mintanya ke kuintal, maka kita arah ke kiri. Nah, bagaimana? Kita kasih 0 sampai ke kuintalnya. Jadi sama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, karena minta dari gram ke kuintal dan ini pun koma, maka hasilnya adalah tanda koma. Berarti yang dimana kita sisihkan tanda koma pada kuintal, karena dia mintanya menjadi kuintal. Kita letakkan di sini. Nah, berapa hasilnya? Oh, hasilnya 0, 0, 2, 4, 3, 5. Kayak gimana? Hasil dari 243,5 gram sama dengan 0,02435 kuintal. Nah, selanjutnya mengenai materi satuan luas. Jika kita menggunakan laporan yaitu dapat matematika, kita menggunakan konsep keempat yaitu bilangan desimal.
4. Nah, karena dimintanya adalah DKA, maka kita pindahkan tanda komanya menjadi di sini ke DKA. Jadi hasil dari 57,6 desimeter persegi sama dengan 0,0057,6 DKA. Jadi sekali lagi hasil dari 57,6 desimeter persegi sama dengan 0,000576 DKA. Oke, materi selanjutnya saya akan membahas mengenai satuan panjang. Bisa teman-teman lihat di sini kita masih menggunakan konsep namanya dakota dalam matematika. Di sini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, yang dimana kali ini saya akan membahas konsep dakota yang pertama. Yang dimana konsep pertama itu adalah bukan bilangan desimal dan dari kiri ke kanan. Dari sini saya ada soal yaitu 25 hektometer kita ubah menjadi sentimeter. Dan yang dimana kita tentukan dulu nilai satuannya berapa. Nilai satuannya yang mana? Nilai satuan adalah di angka 5. Maka angka 5 sebagai nilai satuan kita masukkan ke dakon hektometer 5. Nah, sedangkan nilai yang kedua adalah nilai puluhannya. Kita masukin ke kilometer 2. Karena dimintanya menjadi sentimeter, maka kita tambahkan angka 0 sebanyak ke kotaknya sentimeter. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, yang dimana hasil dari 25 hektometer menjadi 250.000 sentimeter. Maka 25 hektometer adalah 250.000 sentimeter. Oke, selanjutnya mengenai bilangan Romawi, yang dimana di sini saya akan membahas mengenai Romawi ke desimal. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa saja bilangan mana saja sih yang termasuk bilangan Romawi. Di sini ada I. I sama dengan 1. I adalah bilangan Romawi dan 1 adalah bilangan desimal. Ada V
359. Jadi, hasil dari bilangan monolit C, 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 L, I, S, bilangan desimalnya adalah 359. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat persegi. Di sini saya sudah menggambar bangun datar yaitu persegi, yang dimana sifat pertama dari segi yaitu memiliki sisi-sisi yang sama panjang, di mana sisi garis ini dan ini adalah sisi, di sini sisi, sini juga sisi, dan sini juga sisi yang sama panjang. Bisa teman-teman lihat kan bahwa sisi ini, dan ini, empat sisinya adalah sama panjang. Lalu mempunyai empat sisi yang berhadapan sejajar sama. Maksudnya adalah AB sejajar dengan CD. Begitu juga dengan PA sejajar dengan DC. Nah, lalu mempunyai dua diagonal yang saling berpotongan, empat diagonal yang saling berpotongan. Yang dimana kalau kita tarik dari ujung sudut A ini, kita tarik ke sudut C, lalu kita tarik juga dari sudut D, mempunyai dua diagonal, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Lalu kita lihat bahwa diagonal ini kan berpotongan ya, saling berpotongan karena kita pisahkan dengan ini adalah sebagai nol, yang dimana diagonalnya itu saling berpotongan tegak lurus dan memiliki panjang yang sama, yang dimana diagonal AO ini sama dengan TO, terus sama dengan CO, sama dengan DO juga. Nah, dan dimana persegi ini mempunyai sudut yang sama besar. Kalau kita tarik di sini, kita di sini, maka keempat sudut ini memiliki sudut yang sama besar. Kan kita lihat kan bahwa sudut ini adalah sudut tegak lurus, yang dimana sudut tegak lurus ini sama dengan 90 derajat karena dia sudutnya sudut siku-siku. Jadi sudut A sama dengan sudut D sama dengan sudut C dan sama dengan sudut D. Lalu yang dimana persegi ini juga mempunyai empat buah simetri lipat. Empat buah simetri lipat yaitu dia bisa melipat sebanyak 4 kali dengan tetap mempertahankan panjang sisinya tetap sama. Di sini kan saya ada kertas kan yang
menjadi 2 ini kan tidak ada sisi yang sama panjang atau lebih dari itunya kan. Tuh, tetap sama kan semuanya. Maka dalam satu lipat tadi 1 kita ginikan 1, lalu kita ginikan lagi 1, menjadi 2 sumbu simetri lipat. Lalu jika kita bentuk seperti menjadi segitiga, tiga simetri lipat. Nah, 3 simetri lipat kan, ya kan kita samakan, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Lalu kita lipat lagi, tadi kan dari sudut ini kita lipat ke sudut yang ini. Nah, itu namanya simetri lipat. Setelah itu kan dia tidak bisa dilipat mana lagi, jadi dia mempunyai 4 sumbu simetri lipat. Lalu juga persegi ini mempunyai 4 simetri putar. 4 simetri putar maksudnya di sini adalah, kita misalkan dulu ya, kertas ini adalah sudut A, ini adalah sudut B, ini C, ini D. Nah, bisa teman-teman lihat, jika kita ini anggap aja ini adalah bantuannya ya. Jadi sama-sama sudut A nya di sini, sudut B nya di sini, sudut C di sini, dan sudut D nya sama-sama di sini. Nah, jika kita putar sudut A ke sudut B, kita ubah ke sudut B menjadi sudut A yang awalnya A nya di sini menjadi D. B awalnya di sini menjadi A, sedangkan C menjadi B dan D menjadi C. Lalu kita putar lagi. A yang mulai dari B tadi itu kita pindahkan menjadi C. Disuruh B ke D, C ke A, D ke B. Lalu kita putarkan lagi. Kita putar ini A ke D, B ke A, C ke B, D ke C. Lalu kita putar lagi, balik seperti semula. A dengan A, B dengan B, C dengan C, D dengan D. Jadi, ya, awalnya kayak gini, kita putar segini, ya kita putar satu ini menjadi 1 putaran. Kita putar lagi 2 putaran, kita putar lagi 3 putaran, dan kita putar lagi menjadi 4 putar. Menjadi persegi ini mempunyai 4 sumbu simetri putar. Baik, nanti saya akan membahas mengenai luas dan keliling persegi. Nah, yang dimana jika di sini ada persegi kan, kalau misalnya di dalam persegi di sini sudah terdapat kotak, itu sih enak sih, kita bisa mencari luas dan perseginya dengan cara menghitung. Nah, bagaimana kalau misalnya dia tidak ada kotak, dia hanya cuma persegi biasa? Nah, rumus untuk mencari luas dan keliling itu dari ini. Bisa kita hitungkan bahwa semua dalam kotak ini adalah 9 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bisa kita lakukan juga dengan cara kita menjumlahkan kotak pendatar. Kotak pendatar kita ada 3 kotak. Mendatar 3 petak. 3 petak. Lalu menurunnya ada berapa? Menurunnya juga ada 3 karena dia adalah persegi. Menurunnya 3 petak. Setelah ini kita mengalihkan mendatar dan menurunnya. Mendatar dikali menurun
dikali menurun, pendatannya adalah 3, dikali menurunnya adalah 3, jadi sama dengan 9. 9 peta. Tadi kan dari itu juga ada 9 peta. Nah, yang dimana dari rumus ini maka luas persegi sama dengan mendata dan menurun. Ini kan sama-sama 3 peta satuan, yang dimana sisi menurun dan sisi mendatar ini adalah sisi-sisinya kan. Jadi sisi dikali sisi atau luas persegi sama dengan sisi dikali sisi. Lalu mencari kelilingnya. Mencari kelilingnya di mana? Mencari keliling itu kan adalah jumlah dari setiap panjang di sisinya. Jadi keliling persegi berarti sisi ini ditambah sisi ini ditambah sisi ini ditambah sisi ini, berarti sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau sama dengan atau keliling persegi sama dengan 4 dikali S. Coba kita buktikan ya. Tadi itu kan sisinya kita tahu di kota ini kan adalah 3 ya. 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Nah, coba kita hitung ya. Dari sama-sama dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada 12 keliling. Ada 12 cm. Nah, misalnya di sini ada contoh soal sebuah persegi memiliki memiliki panjang sisinya ada panjang sisi 7 cm. Itu luas dan keliling persegi tersebut. Nah, jika ada soal seperti ini, maka penyelesaiannya kita tulis diketahuinya panjang